Dan dengan kekejaman, si NF mencelupkan anak tersebut ke dalam bak kamar mandi sambil menekan kepalanya. Bahkan tangannya itu menutup mulut daripada si inisial apa tadi dengan sekuat tenaga, sampai akhirnya terjadi pendarahan di mulut daripada korban. Hai teman, masih bersama saya Roma Ulistupu dalam program Belajar Itu Menyenangkan. Ya, sebelum kita lanjut, jangan lupa ya kasih like kalau kamu suka videonya. Klik loncengnya dan subscribe supaya video berikutnya kamu tidak ketinggalan. Dan jangan lupa share ya, supaya yang lain juga dapat manfaat dari video pembelajaran ini. Terima kasih. Kalau kita bicara tentang seorang anak, kita pasti membayangkan seorang yang lucu, yang imut, yang penuh dengan tawa, yang penuh dengan canda, yang dunianya adalah dunia bermain. Iya teman, anak adalah anugerah dari Tuhan, pemberian Tuhan yang harus kita jaga, kita didik, dan kita pelihara dengan baik. Tetapi bagaimana teman jika kita mendengar ada kasus-kasus yang begitu mengerikan terjadi dan pelakunya adalah seorang anak? Anak yang dikenal sebagai seorang yang begitu lugu, polos, dan penuh keceriaan, bagaimana bisa menjadi mesin yang mematikan? Hari ini saya akan membahas kenapa bisa seorang anak tega melakukan kejahatan, tega melakukan pembunuhan tanpa merasa takut dan belas kasihan. Iya, seorang anak yang berinisial NF berusia 15 tahun dan saat itu duduk di bangku SMA tega melakukan pembunuhan terhadap tetangganya sendiri. Ya, seorang anak yang menjadi korban adalah berinisial apa dengan usia 6 tahun. Anak tersebut adalah tetangga dari pelaku sendiri. Tepatnya di hari Kamis tanggal 5 Maret 2020, NF mengajak anak yang berinisial apa untuk main ke rumahnya. Sampai di rumahnya seperti biasa, mungkin seperti seorang anak biasa pada umumnya, mereka bermain. Sampai pada akhirnya NF mengajak si anak tersebut untuk masuk ke kamar mandi. Dan dengan kekejaman, si NF mencelupkan anak tersebut ke dalam bak kamar mandi sambil menekan kepalanya. Bahkan tangannya itu menutup mulut daripada si inisial apa tadi dengan sekuat tenaga, sampai akhirnya terjadi pendarahan di mulut daripada korban. Nah, setelah lebih kurang 5 menit, akhirnya anak yang berinisial apa tadi meninggal dunia. Setelah melakukan pembunuhan, NF ini tidak merasa berdosa, tidak merasa bersalah. Dengan santai dia mulai berpikir bagaimana caranya untuk membuang daripada jasad korban tadi. Tetapi karena memang NF ini tinggal di lingkungan yang padat penduduk, dan dia mulai berpikir nanti bisa ketahuan atau dia takut ketahuan. Dan dia memutuskan untuk membungkus mayat tersebut dan menyembunyikannya di dalam lemari. Nah, keesokan harinya, tepatnya di hari Jumat tanggal 6 Maret 2020, NF dengan memakai baju seragam, dia pergi ke kantor polisi untuk melaporkan perbuatannya sendiri. Dan dia mengaku telah membunuh seorang anak yang berusia 6 tahun. Ketika ditanya, kenapa dia bisa membunuh? NF berkata dengan santai bahwa dia terinspirasi dengan sebuah film. Iya, kasus yang kedua. Seorang anak yang berusia 14 tahun yang berinisial A nekat membunuh Jordan yang berusia 50 tahun dan anaknya Edward yang berusia 22 tahun. Dia sendiri sebagai eksekutor dalam kasus pembunuhan tersebut. Dia membunuh Jordan dan juga anaknya dengan menggunakan martil, memukul martil ke kepala korban sehingga korban tewas. Usia 14 tahun. Luar biasa, mengerikan sekali teman. Kasus yang ketiga, seorang anak yang dendam sejak SD kepada tetangganya, yang memang tetangganya pernah memperkosa ibu kandungnya. Dan apa yang dia lakukan? Dia melakukan pembunuhan terhadap tetangganya. Ya, kasus yang keempat, kita masih ingat dan masih baru saja terjadi. Seorang remaja membunuh begal yang ingin merampas motornya dan ingin memperkosa kekasihnya, sehingga dia melakukan tindakan nekat dan menusuk begal tersebut sampai begal itu meregang nyawa. Dan kasus ini terjadi 2019. Sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa anak-anak yang notabene masih muda, anak-anak yang notabene yang tidak mungkin bisa melakukan hal-hal yang mengerikan,
hal-hal yang berujung melenyapkan nyawa seseorang. Atau jangan-jangan mereka memiliki gangguan mental yang disebut psikopat. Ya, apa itu psikopat? Psikopat adalah penyakit kejiwaan yang dicirikan oleh tindakan yang bersifat egosentris dan antisosial. Psikopat berasal dari kata psi yang berarti jiwa dan pathos yang berarti penyakit. Ya, pengidapnya juga sering disebut sebagai psikopat atau sosiopat karena perilakunya yang antisosial dan merugikan orang-orang terdekatnya. Iya, psikopat tak sama dengan gila, teman. Karena seorang psikopat sadar sepenuhnya atas perbuatannya. Pengidapnya seringkali disebut orang gila tanpa gangguan mental. Biasanya, orang yang memiliki cenderung yang tidak bisa merasakan satu emosi di dalam dirinya. Dia tidak merasakan sesuatu yang membuat dia memiliki empati, bahwa ketika dia melakukan kejahatan itu, dia merasa puas. Gangguan psikopat yang bisa dilihat sejak anak usia 3 tahun. Yang pertama adalah anak suka menyiksa binatang. Biasanya anak itu suka bermain dengan binatang ya, biasanya anak juga sangat menyayangi binatang. Tetapi gangguan psikopat ini sangat suka menyiksa binatang. Misalnya saja mencekek kucing, memukul anjing, melempar binatang-binatang lainnya, dan mungkin sampai membunuh binatang. Ini adalah gejala gangguan daripada psikopat. Yang kedua adalah piromania. Ini adalah gejala di mana seorang anak suka menyulut api atau suka bermain api. Ya, jadi dia suka membakar sesuatu, dia suka mengekspresikan emosinya, atau dia suka bermain dengan hal-hal yang berbahaya. Dan ketika dia melakukan, dia merasa puas karena sudah menghancurkan atau merusak barang tersebut. Yang ketiga, gejala gangguan psikopat, enuresis. Enuresis ini adalah satu gangguan di mana seorang anak suka ngompol di kasur atau buang air kecil di tempat tidur. Ya, memang tidak semua anak yang ngompol di kasur itu ada gangguan psikopat. Tetapi ini menjadi perhatian khusus. Seorang yang bernama Andre Chikatilo memiliki gangguan enuresis, teman. Karena waktu kecil dia adalah anak yang suka ngompol, dan ibunya selalu memukul dia, ibunya selalu menyiksa dia. Sampai akhirnya dia berubah menjadi seorang psikopat yang banyak melenyapkan nyawa orang. Ya, yang keempat, suka melanggar peraturan. Ya, gejala psikopat berikutnya adalah ketika anak diberitahu berulang-ulang untuk tidak melakukan hal yang membahayakan dirinya. Misalnya saja dilarang untuk tidak mengendarai sepeda motor karena usianya belum cukup. Tetapi si anak selalu saja melanggar peraturan, selalu saja melakukan sesuatu yang membuat orang tuanya marah, dan si anak tidak merasa bersalah. Bahkan si anak merasa bahwa itu adalah sesuatu yang menguji adrenalin. Nah, ini perlu diperhatikan, teman. Jangan-jangan ada gangguan psikopat dalam dirinya. Perlu diperhatikan. Iya, gangguan psikopat yang kelima, suka berbohong. Kalau orang mungkin berbohong untuk menutupi kelemahan, kekurangan, atau kesalahannya, dan ketika dia tahu dia berbohong, ditegur, dia merasa bersalah, dia menangis dan berjanji tidak mengulang. Tetapi orang yang mengalami gangguan psikopat, dia tidak merasa bersalah ketika dia berbohong. Bahkan ketika dia tahu dia berbohong, ketahuan bohongnya, dia tetap tidak mau mengakui kebohongannya, dan dia akan terus berbohong dan terus berbohong karena kebohongan adalah sebuah kepuasan. Orang psikopat ini, teman, itu pintar sekali untuk bersilat kata, pintar sekali untuk memutarbalikkan fakta, pintar sekali untuk membela dirinya sendiri sampai terlihat bahwa dia tidak bersalah. Yang keenam, gejala gangguan dari psikopat, suka membuli. Suka membullying, bisa jadi dia ingin mencari perhatian, atau dia mungkin ingin satu hal yang seru-seruan. Tetapi kalau anak membullying berubah menjadi suatu kesenangan, suatu kepuasan tersendiri, dan ketika dia membullying, dia tidak merasa bersalah, dia tidak merasa berdosa, bahkan dia bahagia, dia senang, dia bangga. Bahkan ketika dimarahi, tidak merasakan suatu penyesalan, kesedihan. Jangan-jangan anak ini mengalami gangguan yang namanya psikopat.
Ya teman, itu adalah tadi beberapa gejala yang perlu kita lihat di usia anak kita mulai dari 3 tahun. Iya, mari kita sebagai orang tua untuk memperhatikan tumbuh kembang anak kita. Kita perlu memberikan kebutuhan dasar bagi mereka, kebutuhan yang sangat penting bagi mereka, yaitu perhatian, kasih sayang. Mereka membutuhkan belayan, mereka membutuhkan pujian, mereka membutuhkan teguran yang lembut, mereka juga membutuhkan pelukan yang hangat. Ya, jangan sampai ini terjadi kepada orang-orang yang kita sayangi. Mari kenali gejala psikopat yang bisa saja terjadi dalam diri anak Anda, dalam diri Anda sendiri, dan lingkungan Anda. Lebih baik mengantisipasi segala sesuatu sebelum segala sesuatu terjadi dan merugikan diri Anda sendiri. Menjadi cermat, menjadi cerdas, itu penting.